Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan guys. Seperti biasanya di sini Mimin akan menginformasikan seputar donghua lagi. Dimana donghua ini adalah donghua terbaru yang akan dirilis di winter 2025. Yang tentu saja banyak donghua baru dan juga season lanjutan yang akan menghibur kita semua di awal tahun guys. Nah, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Nah, donghua yang satu ini mengisahkan kaisar pedang yang menentang para dewa. Namun ia berakhir dengan kematian. Namun ia memasuki siklus reinkarnasi dan terlahir kembali sebagai pria yang bernama Yung Hao. Pria ini dianggap tidak berguna, namun ia bisa mempraktikkan metode kuno dan juga dapat menempa pedangnya, mematahkan belenggu para dewa dan menghancurkan konspirasi untuk menipu dunia. Nah, disinilah kita akan mengikuti pertarungan antara manusia dan dewa. Wah, siapa nih yang telah lama menantikan untuk donghua yang satu ini? Sebenarnya Mimin telah infokan di video pendek yang kemarin guys, tapi nggak apa-apa, Mimin telah masukkan di list ini supaya kalian lengkap untuk menonton rekomendasi donghua terbaru lainnya. Nah, di sini untuk menemukan keberadaan jimat leluhur yang memangsa, Lingdong muda pergi jauh ke dalam monumen kuno di hutan belantara. Ia terus berlatih dengan konspirasi yang tinggi dan akhirnya mengantarkannya ke pertempuran kompetisi klan. Ia pun di sana menghadapi Linglang, si jenius dari keluarga Ling yang telah memukuli ayahnya hingga menjadi cacat dan juga memperlakukannya dengan sangat kejam. Lingdong merasa sangat terhina sehingga dia sangat membutuhkan balas dendam. Nah, disinilah kita akan mengikuti perjalanannya, di mana pertempuran ratusan dinasti dimulai dan pembalasan dendam akan segera terjadi. Donghua ini mengisahkan di Dahe Tiongkok, di mana kebaikan dan kejahatan telah berselisih sejak zaman kuno, dan juga banyak sekte jalan lurus telah bersatu untuk melawan 12 sekte jalan jahat. Namun selama ratusan tahun terakhir, dengan pecahnya gelombang setan secara tiba-tiba, kekuatan sekte setan terus berkembang dan menindas sekte yang benar. Nah, di sini mengisahkan Li Wangniang yang memiliki kultivasi biasa. Ia adalah seorang praktisi sihir tingkat rendah dari sekte Jini di jalan benar. Cita-citanya dalam hidup hanyalah berbaring di sekte Jini dan menjadi magaji dan juga mendapatkan ketenangan pikiran. Namun selama misi, ketika ia berada dalam krisis hidup dan mati, dia tiba-tiba menemukan bahwa ia memiliki kemampuan abadi untuk dibangkitkan saat itu juga. Yang lebih penting adalah setiap kali dia dibangkitkan, dia bisa menerima hadiah poin yang sesuai berdasarkan kinerja keseluruhannya saat ia terbunuh, sehingga meningkatkan kebudidayaannya. Dengan kata lain, Li Wangniang ingin meningkatkan kultivasinya, ia harus mati lebih banyak guys. Nah, siapa nih penggemar untuk donghua movie yang satu ini? Pastinya ada juga nih dari kalian yang senang dengan kekocakan serta alur cerita dari donghua yang satu ini, dimana ini adalah kelanjutan dari film pertamanya, yaitu Neza Beard of the Devil. Tidak seperti proyek lain yang rilis, ini berdasarkan buku Rise of the Rank of Spirit. Tentu saja bakal banyak nih pertarungan-pertarungan seru dan juga perjalanan yang sangat menarik pastinya, dan juga kekocakan yang akan terjadi pada MC yang satu ini. Nah, siapa nih penggemar donghua yang satu ini? Ini adalah kabar gembira untuk kalian semua, karena donghuanya sudah akan dirilis guys di bulan depan pastinya. Nah, untuk kalian yang suka dengan donghua bertema peperangan kerajaan, cocok banget nih untuk kalian ikuti, dimana melanjutkan setelah Dong Zhou membakar Luoyang. Tentara sekutu kuantum dan tentara Si Liang bertemu di jalan sempit di Hulau Pass, dimana Guang Yu dan Zheng Fei membantu kakak laki-laki mereka Sanying dalam melawan Lu Bu. Dan Liu Bei akhirnya menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Namun Lu Bu diam-diam memaksa prajurit yang tersisa untuk membantunya membunuh Dong Zhou. Di kota Chang'an, Chang Min dan Lu Bu bergabung untuk melawan Jenderal Si Liang yang dipimpin oleh Li Ru. Kedua belah pihak bertarung dengan akal dan keberanian, namun akhirnya mati bersama Dong Zhou.
Di luar kota Chang'an, Niu Fu dibantu oleh 3 keajaiban, Jiasu dan Sui Jing, dan berhasil membalaskan dendam dengan taktik militer yang kelam. Disinilah Lu Bu melarikan diri dari Chang'an karena sangat malu. Nah, disinilah kita akan mengikuti perjalanannya kembali. Waduh, donghua populer yang satu ini dengan grafik yang gak ngotak kembali dilanjut lagi guys. Gak ada habisnya di donghua yang satu ini. Selalu diperpanjang episodenya guys, yang tentu saja membuat para penggemarnya nggak bosan-bosan dan juga nggak bakal menunggu lama untuk season kelanjutannya, karena ini langsung melanjutkan episodenya guys. Tentu saja masih melanjutkan kisah Hang Li, seorang anak laki-laki yang miskin yang bergabung dengan sebuah sekte kecil di Jianghu dan menjadi murid yang tidak resmi secara kebetulan. Di sini kita akan mengikuti bagaimana Hang Li merupakan seorang rakyat jelata, membangun pijakan untuk dirinya sendiri dari sektenya. Dengan bakatnya yang biasa-biasa saja, ia harus berhasil melintasi jalur kultivasi yang berbahaya dan menghindari perhatian dari mereka yang mungkin menyakitinya. Nah, disinilah kita akan mengikuti perjalanannya kembali guys. Tentu saja grafiknya yang gak buat kita bosan dan juga alur ceritanya yang semakin segar. Nah, donghua yang satu ini mengisahkan peri yang bernama Yaoji yang sangat malang, yang melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dan bertemu Liu Ling muda yang pada saat itu ingin melihat dirinya sendiri menemukan batu ajaib. Nah, disinilah keduanya mencapai kerjasama dan juga menemukan selir dengan keterampilan khusus untuk mengajari mereka. Nah, di sini Liu Ling berhasil memulai perjalanan ke Istana Timur saat mereka menghabiskan waktu bersama di siang hari dan juga malam hari. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa keduanya memiliki perasaan yang berbeda terhadap Yaoji. Nah, disinilah cinta segitiga terjadi. Donghua yang satu ini mengisahkan tak lama setelah astrologi meramalkan kehancuran yang akan menimpa dinasti Tang. Kudeta yang dipimpin oleh saudara laki-laki putra mahkota Li membunuh mereka serta istri dan anak-anaknya, di mana Putri Li, Putri Yongning, berhasil melarikan diri, tapi segera dinyatakan tewas bersama keluarganya. Penuh amarah, sang putri bersumpah untuk membalaskan dendamnya saat ia mengambil identitas baru seorang pemuda, yaitu Li Changge, dan pindah ke Provinsi Zhou untuk mencapai tujuannya. Nah, Li Changge menggunakan kecerdasan untuk mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Zhou dan dengan cepat naik peringkat di militer sebagai ahli strategi yang sangat brilian. Nah, disinilah kita akan mengikuti perjalanan remaja gadis yang penuh semangat ini. Tentu saja pertarungan yang tak terhitung jumlahnya dan juga petualangan serta persahabatan yang akan ia hadapi di sepanjang jalan. Nah, itu dia guys, 8 rekomendasi donghua terbaru di Winter 2025 ini. Semoga saja ada nih salah satu dari donghua ini yang mungkin kalian tunggu. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.